Hai guys, kembali lagi dengan saya Rifki Fauziah yang akan menemani teman-teman semua dalam membahas psikologi masa kini. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana psikologi telah menjadi ilmu yang ilmiah. Oleh karena itu, saya sarankan kepada teman-teman semua untuk menonton video sebelumnya. Jadi, pada masa sekarang, psikolog akan menjelaskan berbagai perilaku manusia berdasarkan perspektif teoritis yang digunakannya. Itulah yang menyebabkan mengapa para psikolog akan berargumen berbeda-beda tentang perilaku seseorang. Seperti ketika menjelaskan mengapa seseorang bisa memiliki perilaku yang kasar. Penjelasan psikolog terhadap perilaku tersebut tergantung dengan perspektif teoritis yang digunakannya. Beberapa psikolog mungkin akan menjawab bahwa penyebabnya adalah karena struktur biologisnya atau keturunan, atau mungkin cara dia dibesarkan oleh keluarganya. Bisa juga karena lingkungan di mana tempat orang itu berada yang mendorong sifat itu muncul, atau beberapa pengaruh lainnya yang seseorang tuh tidak sadari. Jadi, jawaban psikolog bisa berbeda-beda dalam menjelaskan alasan munculnya perilaku seseorang. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih perspektif yang digunakan para psikolog dalam menjelaskan perilaku seseorang. Yang pertama adalah perspektif biologis. Berbagai peristiwa yang terjadi di dalam tubuh dapat mempengaruhi perilaku. Itu menurut perspektif biologis. Para ilmuwan dengan perspektif ini mempelajari bahwa biologi mempengaruhi proses belajar dan prestasi, persepsi tentang realitas, pengalaman emosi, dan kerentanan gangguan emosional. Gen dan sejumlah faktor biologis lainnya memiliki kontribusi dalam mempengaruhi perkembangan dan kepribadian. Pesan yang ingin disampaikan oleh pendekatan ini adalah kita tidak bisa memahami diri kita sepenuhnya kalau kita tidak mengetahui tubuh kita. Kemudian, perspektif yang kedua adalah perspektif belajar. Menurut perspektif ini, lingkungan dan pengalaman seseorang dapat mempengaruhi tindakannya. Salah satu aliran yang menggunakan perspektif ini adalah aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme ini merupakan aliran psikologi ilmiah yang dominan di Amerika Utara selama hampir setengah abad pada dekade 1960-an. Para behavioris berpendapat bahwa penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment dapat mempertahankan dan mengurangi munculnya perilaku. Nah, ini seperti seseorang ketika diajak untuk belajar. Ketika diberikan reward, maka akan mempertahankan perilaku belajarnya. Namun, bisa juga diberikan dengan punishment, di mana punishment tersebut bisa juga dapat mempertahankan perilaku belajarnya. Di sisi lain, misalnya ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma, itu juga bisa diterapkan punishment pada perilaku tersebut agar mengurangi munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut. Para behavioris ini juga berpendapat bahwa pikiran dan kondisi mental tidak berkaitan ketika menjelaskan perilaku. Tetapi, mereka memilih pada hal yang dapat diobservasi dan diukur secara langsung. Yang dapat diobservasi ini yaitu perilaku yang tampak, seperti seorang ketika minum, seorang ketika menulis, tertawa, menangis, dan lain-lain. Itu perilaku tampak yang dapat diobservasi. Dan perilaku-perilaku tersebutlah yang diteliti oleh para behavioris.
Di samping adanya perspektif belajar behaviorisme, ada juga perspektif belajar sosial kognitif. Para pengikut teori perspektif belajar sosial kognitif ini berusaha menggabungkan berbagai unsur behaviorisme dengan berbagai penelitian mengenai pikiran, nilai, ekspektasi, dan niat. Mereka yakin bahwa proses belajar bisa melalui proses peniruan perilaku orang lain dan dengan memikirkan berbagai peristiwa yang berlangsung di sekitar mereka. Kemudian, perspektif yang ketiga adalah perspektif kognitif. Perspektif ini menekankan pada hal yang berlangsung di pikiran seseorang, yaitu bagaimana seseorang berpikir, mengingat, memahami bahasa, memecahkan masalah, menjelaskan berbagai pengalaman, memperoleh sejumlah standar moral, dan membentuk keyakinan. Revolusi kognitif dalam psikologi selama tahun 1970-an telah membawa perspektif ini ke garis depan. Salah satu kontribusi penting yang disumbangkan perspektif ini adalah memperlihatkan bagaimana pikiran dan penjelasan yang seseorang kemukakan mempengaruhi berbagai tindakan, perasaan, dan pilihan mereka. Dengan menggunakan berbagai metode yang cerdas untuk menyimpulkan proses mental berdasarkan perilaku yang diobservasi, sekarang para peneliti kognitif mampu mempelajari fenomena yang dulu pernah menjadi bahan spekulasi, seperti emosi, motivasi, dan wawasan. Mereka merancang berbagai program komputer yang memperagakan cara manusia menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian menemukan apa yang berlangsung dalam pikiran seorang bayi. Dan tidak hanya itu, mereka juga mampu mengidentifikasi tipe-tipe intelijensi yang tidak terukur oleh tes IQ terdahulu. Kemudian, perspektif yang keempat adalah perspektif sosiokultural. Perspektif sosiokultural ini berfokus pada kekuatan sosial dan budaya yang membentuk setiap aspek perilaku manusia. Mulai dari cara seseorang mencium aroma sampai apa yang kita makan dan di mana kita makan. Banyak dari kita yang meremehkan pengaruh orang lain, konteks budaya, dan peraturan budaya ini pada hampir seluruh perilaku kita. Karena menurut psikolog budaya, peraturan, peran sosial, cara seseorang menaati otoritas, cara seseorang dipengaruhi oleh orang lain, yaitu pasangan, kekasih, teman, atasan, orang tua, dan orang asing, dapat mempengaruhi perkembangan perilaku dan perasaan seseorang. Seperti bagaimana budaya mempengaruhi kesediaan seseorang untuk menolong orang asing yang sedang mengalami kesulitan, atau cara budaya mempengaruhi apa yang dilakukan seseorang ketika sedang berada dalam keadaan marah. Jadi ketika seseorang hidup di suatu lingkungan yang membiasakan budaya menolong, maka ketika seseorang tersebut melihat orang asing berada dalam kesulitan, dengan spontanitas orang tersebut akan segera menolong orang asing tersebut. Namun, ketika seseorang tidak dibiasakan dalam lingkungannya untuk saling membantu dengan orang lain, maka ketika melihat orang asing dalam keadaan kesulitan, dia tidak akan mempedulikannya. Kemudian, perspektif sosiokultural ini telah membuat psikologi menjadi disiplin ilmu yang lebih representatif dan tepat. Dan yang terakhir adalah perspektif psikodinamika. Perspektif ini mencoba untuk menguraikan ketidaksadaran seseorang.
Ketidaksadaran tersebut seperti dorongan dalam diri, konflik, dan energi insting. Perspektif ini berasal dari teori psikoanalisis Freud, tapi kali ini dilengkapi dengan teori-teori psikodinamika lainnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan psikologi lainnya di video-video selanjutnya. Thank you for watching my video. See you next time.